최용은 심력을 이용해 타격 지점에 더 큰 충격을 줄 수 있다. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah serial yang berjudul Weak Hero Class Season 1. Sebuah drama Korea yang mengisahkan tentang remaja yang sering terkena bully oleh teman-temannya, hingga membuatnya berubah menjadi pemuda yang kuat dan bisa mengalahkan siapa saja yang berani mengganggunya. Untuk mengetahui kisahnya, baik mari masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang siswa lugu bernama Yong Si-eun. Dia begitu rajin, bahkan ia masuk kelas begitu awal sebelum semuanya datang. Etos kerja yang luar biasa ditunjukkan olehnya. Ketika pelajaran hendak dimulai, Bu Guru memberitahu bahwa ada 2 murid yang mendapatkan prestasi lomba matematika. Tentu saja yaitu Yong Si-eun yang mendapatkan juara pertama dan Yong Bin, teman kelasnya, juara kedua. Semua teman-teman memberikan selamat kepada mereka. Bu Guru lalu menyuruh semua muridnya lebih giat belajar dikarenakan mereka akan segera mengadakan ujian minggu depan. Pada saat istirahat, kita diperlihatkan perilaku kasar dan semena-mena dari Yong Bin terhadap temannya. Bahkan dia dengan sengaja melempar sandal ke arah Yong Si-eun. Tindakan itu membuat mereka mulai berdebat dan saling mengancam satu sama lain. Mendadak beberapa anak baseball di sekolah datang untuk mencari An Soo-ho yang telah memukul seorang wanita bernama Na-en. An Soo-ho terpaksa melakukannya karena wanita itu terus saja mengejarnya meski dia tidak menyukainya. Hal itu membuat para tim baseball marah dan menghajarnya. Terlihat An Soo-ho begitu lihai melawan para berandalan tersebut. Tentu saja hal ini bisa dilakukan karena sebelumnya dia mantan petarung MMA. Hal itu membuat semua orang menakutinya. Meski begitu, An Soo-ho masih memiliki sopan santun kepada teman-temannya. 연시은 저희 아들이 전교 1등이에요, 1등. Keesokannya ketika Yeon Si-eun datang ke kelas, ia melihat An Soo-ho yang sudah berada di kelas. Ia tidur di kelas karena kelelahan setelah bekerja semalaman. 뭘 봐? 분 12초. 야 5초. 저 새끼 뛰는 거 봐라. 키워라. 야, 공부도 다 체력 있어야 하는 거 아니야? Pada waktu istirahat, Si-eun mendatangi Yong Bin agar tidak mengganggunya lagi. Tindakan itu membuat anak buah Yong Bin marah dan menghajarnya. Mendadak seorang guru datang melerai mereka. Akhirnya semuanya kembali ke kelasnya masing-masing. Tak disangka kelas mereka mendapatkan teman baru yang bernama Oh-bum. Siswa pindahan yang sengaja keluar dari sekolah sebelumnya karena sering dibully. Di sana Yong Bin mulai mengganggu anak baru itu. Hal ini membuat Yong Si-eun marah dan mengusirnya. Situasi kemudian menjadi tegang, sampai akhirnya An Soo-ho menyuruh mereka untuk menenangkan diri. Pada malamnya, Yong Bin dan teman-temannya sedang berpesta ria. Lalu datang seorang bernama Jong Suk, membawakan narkoboy kepada mereka. Jong Suk yang merupakan sepupu Yong Bin membawakan narkoba berjenis fentanyl. Efek samping bila narkoba itu terkena kulit akan membuat si pengguna mengantuk dan mual-mual. Sepertinya Yong Bin ingin merencanakan sesuatu. Pagi harinya, Yong Bin yang tahu mengenai pembulian Oh-bum sontak membuat Oh-bum khawatir dan meminta Yong Bin merahasiakan hal itu. Yong Bin lantas memberikan fentanyl. Benar saja, ketika ujian sedang berlangsung, terlihat Oh-bum menepok leher Yong Si-eun untuk menempelkan fentanyl. Dia beralasan bahwa melihat nyamuk. Efek samping narkoba itu mulai bekerja. 부분으로 전체를 대신하는 검증이 포함된다.
Yun akhirnya tahu bahwa ini semua ulah dari Yongbin. Ia bahkan melawan rasa kantuknya dengan menampar wajahnya berkali-kali. Setelah ujian selesai, Yoon Si-eun mengoreksi ujiannya yang begitu kesal melihat bahwa jawabannya banyak yang salah. Hal itu membuatnya marah, langsung memukuli Yongbin secara brutal. Bahkan ia menancapkan pulpen ke tangan anak buah Yongbin, alhasil hidung Yongbin pun patah. Sesaat Si-eun hendak menginjak kepala Yongbin, hal itu sontak dihentikan oleh Suho. Si-eun yang tak mau dihalangi siapapun lantas menyerangnya juga. Sayangnya kemampuan Suho masih di atas Si-eun. Bu guru lalu datang dan menghentikan hal tersebut. Ia lalu mengajak ibu guru ke rumah sakit untuk melihat keadaan Yongbin. Di sana ibu Yongbin marah dan hendak melaporkan Si-eun kepada pihak yang berwajib. Yoon Si-eun memiliki bukti dengan mengeluarkan isi tas dari Yongbin yang terdapat banyak sekali fentanyl. Hal itu membuat Yongbin tak bisa berbuat apa-apa. Saat di rumah, ayah Yoon Si-eun tahu bahwa anaknya telah berkelahi di sekolah. Namun ayahnya tak marah dan menyuruhnya untuk terus fokus meraih cita-cita. Bahkan baru diketahui orang tua Yoon Si-eun sudah berpisah membuatnya memiliki sikap apatis dan cuek kepada siapa saja. Keesokannya Yoon Si-eun didatangi oleh Lee Jung dan Tae-hun, anak buah dari Yongbin. Mereka masih tidak terima perlakuan Yoon Si-eun kemarin dan mengajaknya untuk berkelahi. Yoon Si-eun lantas mengajak mereka ke toilet untuk melakukannya. Bahkan dia menutup pintu agar tidak ada yang melihat perkelahian mereka. Namun di saat Yoon Si-eun maju dengan pulpennya, mereka mendadak ketakutan dan akhirnya perkelahian tidak jadi dilakukan. Di rumah sakit terlihat Yongbin hendak balas dendam dengan meminta bantuan kepada sepupunya yaitu Jung Suk untuk menghajar Yoon Si-eun. Sementara di jalan terlihat Yoon Si-eun bertemu dengan An Suho. Di sana ia meminta maaf atas tindakannya beberapa waktu lalu. An Suho akan memaafkannya jika Yoon Si-eun mau mentraktirnya. Benar saja keesokannya Yoon Si-eun mentraktir An Suho. Mereka pun berbincang bersama. Ketika pulang sekolah, Yoon Si-eun mendadak dihajar oleh Jung Suk yang merupakan preman di wilayah itu. Dia lalu membawanya pergi ke suatu tempat bersama Yongbin. Oh Bum yang melihatnya meminta An Suho untuk menyelamatkan Yoon Si-eun. Awalnya An Suho menolak hal itu hingga Oh Bun menawarinya upah 2 kali lipat gajinya, membuat An Suho setuju. Mereka pun bergegas mencari keberadaan Yoon Si-eun. Di lain tempat terlihat Yoon Si-eun yang disandra. Di sana Yongbin menyuruh mereka menghancurkan tangan Yoon Si-eun agar tak bisa belajar lagi. Namun dengan santainya Yoon Si-eun menghajar mereka semua. Dirasa semuanya sudah berakhir, Yoon Si-eun hendak pulang ke rumah. Namun tiba-tiba saja Jung Suk menyerangnya. Tae-hun lalu memegangi tangan Yoon Si-eun dan Yongbin menginjak tangannya. Mendadak An Suho datang dan menghajar mereka. Namun Jung Suk datang dan baku hantam terjadi kembali. Yongbin mengambil kesempatan untuk menghajar Yoon Si-eun. Sementara itu An Suho berhasil mengalahkan Jung Suk. Di lain sisi Oh Bum berhasil menyelamatkan Yoon Si-eun yang hendak dipukul kepalanya. Karena sudah kalah, akhirnya Yongbin memutuskan pergi dengan Yoon Si-eun yang meminta semua ini dihentikan. An Suho lalu mengajak mereka makan di restoran tempatnya bekerja. Di sana Oh Bum meminta maaf kepada Yoon Si-eun atas kejadian kemarin. Yoon Si-eun yang tahu hal itu sudah memaafkannya. Terlihat mereka bertiga menjadi teman dekat. Di sana Yoon Si-eun mulai terbuka kepada orang lain. Di lain tempat terlihat Jung Suk dimarahi bosnya yang bernama Gil-soo karena kekacauan yang ia timbulkan kemarin. Ia bahkan memukulinya habis-habisan di tempat itu. Ia memukuli tangan Jung Suk dengan keras. Tak lama kemudian saat di rumah sakit, Yongbin penasaran kenapa Jung Suk berada di rumah sakit itu. Tiba-tiba Gil-soo menjawabnya bahwa itu semua ulah dari Yongbin. Di sana Gil-soo meminta kepada Yongbin untuk menghasilkan uang. Adegan beralih di minimarket terlihat Yongyin sedang mencuri makanan. Meski dia melihatnya namun enggan melaporkan hal tersebut. Yongyi menumpang dan mengajaknya pergi makan bersama sebagai permintaan maaf.
Di tempat itu, Yongyi memberitahu bahwa dia menyukai pria seperti Yoon Si-eun. Di lain tempat, Gil-soo mengancam seorang pria yang tak kunjung membayar hutang. Hal itu membuat dia terancam akan mati jika tak segera melunasinya. Keesokannya di sekolah, Yongbin meminta agar Yoon Si-eun bersaksi bahwa dia tak memiliki fentanyl. Meski Yoon Si-eun membencinya, namun dia akan tetap membantunya. Anehnya, Yongbin membawa mereka ke tempat yang sepi. Suho merasa curiga, namun mereka tetap mengikutinya. Benar saja, Yongbin membawa mereka menemui Gil-soo, di mana Gil-soo menagih utang kepada mereka atas luka di tangan Jung-suk. Merasa ada yang janggal, mereka tak mau membayarnya. Gil-soo lalu mengancam akan membunuh mereka jika tidak menuruti perkataannya. Bahkan dia berani melukai Suho dan memaksa mereka mengumpulkan uang itu selama 3 hari. Terlihat mereka bertiga selalu diawasi anak buah Gil-soo dimanapun berada. Keesokannya terlihat Yongyi memberitahu mengenai Gil-soo kepada Si-eun bahwa Gil-soo adalah mafia yang melakukan apapun demi uang. Dia memperingatkan Si-eun untuk membayarnya. Bahkan Gil-soo menjalankan situs judi online yang dimana sudah banyak korban penipuan di situs tersebut. Dia sengaja membuat para pemain menang, lalu ketika mereka ketagihan, Gil-soo lantas menghabisi uang mereka dalam sekejap. Bahkan banyak siswa yang sampai berhutang kepada Gil-soo dan menggadaikan mobil milik orang tuanya. Bahkan Yongyi, Jung-suk, dan yang lainnya merupakan korban yang terikat utang oleh Gil-soo, membuat mereka terpaksa mengedarkan narkoba. Si-eun yang mengetahui hal itu akan segera melaporkan kepada polisi. Pagi harinya, Oh-bum memberikan uang yang begitu banyak yang ternyata hasil penjualan jam tangan milik ayahnya. Si-eun dan Suho tak setuju dengan hal itu dan menyuruhnya untuk mengembalikan jam tangan milik ayahnya. Si-eun memberitahu bahwa dia akan melaporkan situs judi online milik Gil-soo. Mereka pun mulai menjalankan rencana Si-eun. Ketika pulang sekolah tiba, Gil-soo dan anak buahnya sudah menunggu mereka. Suho berencana mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu, Si-eun akan mencari informasi dan bukti untuk melaporkan kejahatan Gil-soo. Suho lantas mendekati Gil-soo dan memberikan saran untuk merubah sistem judi online-nya agar lebih banyak mendapatkan keuntungan. Gil-soo yang terkesan dengan ide dari Suho lantas mengajaknya pergi ke suatu tempat. Oh-bum yang melihat hal itu ingin pergi menyelamatkan Suho, namun hal itu dihentikan oleh Si-eun. Namun Oh-bum tetap kukuh untuk menyelamatkan Suho dan pergi meninggalkan Si-eun. Jung-suk yang melihat hal itu menanyakan kepada Yongyi apa yang mereka rencanakan. Di sana Yongyi memberitahu bahwa mereka akan melaporkan kejahatan Gil-soo selama ini. Jung-suk yang mendengarnya setuju dengan hal tersebut. Di lain sisi, setibanya di suatu tempat, terlihat Gil-soo yang ternyata sudah mengetahui bahwa mereka merencanakan sesuatu. Benar saja saat Gil-soo mengecek HP milik Suho, di sana Si-eun memberitahu bahwa polisi akan segera datang. Lantas Gil-soo yang marah menghajar Suho habis-habisan dan membawanya pergi dari tempat itu. Di lain sisi, Oh-bum yang mencari keberadaan Suho, ia dikejutkan dengan Suho yang telah pingsan dan hendak dibawa pergi oleh Gil-soo. Di sana Oh-bum memberikan uang itu dan meminta Suho dilepaskan. Sayangnya Gil-soo sudah terlanjur marah dan membawa mereka pergi ke suatu tempat. Tak lama kemudian polisi datang bersama Si-eun. Terlihat di tempat itu begitu sepi dan polisi merasa Si-eun masih belum memiliki cukup bukti untuk menangkap Gil-soo. Setelah polisi pergi, Si-eun langsung memasuki rumah tersebut dan ia melihat terdapat ceceran darah di lantai yang membuatnya khawatir dengan keadaan Suho. Di lain sisi, Jung-suk mendapatkan telepon dari Gil-soo yang sudah mengetahui rencananya. Di sini Yongyi yang sudah tahu bahwa rencana mereka telah terbongkar akan menemaninya untuk menemui Gil-soo. Mereka juga memberitahu hal itu kepada Si-eun. Adegan beralih terlihat Jung-suk dan Yongyi yang akhirnya sampai di tempat keberadaan Gil-soo saat ini. Jung-suk yang geram lantas menantang Gil-soo untuk baku hantam. Terjadilah baku hantam yang begitu sengit antara mereka berdua di tempat itu. Awalnya Jung-suk menahan diri, saat dia mulai kewalahan akhirnya Jung-suk serius dan berhasil menghajar Gil-soo. Tak habis pikir, Gil-soo menggunakan senjata untuk mengalahkan Jung-suk.
아씨, 야 오빠 피난다 잠깐만. Tiba-tiba terdengar suara sirene polisi yang membuat Gilsu dan anak buahnya kabur. Sien lalu datang dan membebaskan teman-temannya. Sialnya, Gilsu dan anak buahnya kembali dan mengetahui bahwa suara sirene itu berasal dari HP milik Sien. Mereka pun mulai baku hantam. Di sana Yongyi memilih kabur, namun polisi datang dan menghentikan hal tersebut. Sayangnya, Gilsu dengan cepat mengalihkan perhatian polisi dan pergi dari tempat tersebut. Sien yang tak mau Gilsu kabur lantas mengejarnya. Akhirnya terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Suho juga nampak datang dan membantu melawan Gilsu. Di sana mereka kewalahan menghadapi Gilsu yang dibekali dengan senjata. Namun jiwa muda dan kerjasama, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Gilsu. Para polisi yang berdatangan lantas mengamankan mereka semua termasuk Jungsuk dan Yongyi yang akan dijadikan sebagai saksi. Terlihat pengawal ayah Obum menyuruh Sien untuk pulang. Di sana pengawal itu menyuruh Obum untuk menghajar Gilsu untuk balas dendam sesuai ajaran ayahnya. Namun terlihat Obum tak sanggup melakukannya dan meninggalkan penjara. Di lain sisi, Sien yang hendak pulang ditemui Yongyi dan mengajaknya ke rumah sakit untuk menemui Suho. Di sana Yongyi akan menginap di rumah sakit atas permintaan maafnya, sedangkan Sien akan pulang. Namun tiba-tiba Sien berubah pikiran dan membawakan makanan untuk Suho dan ikut menginap bersama mereka di rumah sakit. Di sana nampak Sien yang mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Di lain tempat, Obum dimarahi ayahnya yang seorang anggota dewan karena kekacauan yang ia akibatkan. Ia lantas menghajar Obum habis-habisan. Terlihat mereka bertiga sudah mulai kembali ke sekolah dan makan bersama di kantin. Mereka lalu membicarakan kejadian kemarin, di mana Yongyi telah berani memukul kepala Gilsu untuk menyelamatkannya. Obum yang mendengar hal itu begitu malu karena dia kemarin tak melakukan apapun. Saat di rumahnya, Obum melihat postingan Instagram milik Suho yang memperlihatkan kedekatan Sien. Yongyi dan Suho membuat Obum merasa bahwa dia tak dianggap menjadi teman mereka. Bahkan saat mereka makan bersama, terlihat Suho lebih akrab dengan Yongyi ketimbang dirinya. Hal itu membuat Obum semakin cemburu. Setelah itu mereka pergi ke tempat karaoke. Ketika Obum membelikan mereka minuman, dia terkejut melihat teman sekelasnya dulu yang ada di sana. Bahkan Obum harus bersembunyi agar tidak ketahuan oleh mereka. Ketika Obum kembali, ia marah melihat Yongyi yang mengangkat teleponnya. Hal itu membuat Yongyi tersinggung, kemudian Suho mengejarnya. Mendadak Jiwo dan yang lain menemui Obum. Sien menanyakan keberadaan mereka yang mengaku sebagai sahabat baik dari Obum. Namun Sien yang tahu bahwa Obum ketakutan menyuruh mereka pergi dari sana. Pagi harinya ketika di sekolah, Obum marah kepada temannya karena berisik. Mereka menganggap Obum telah sombong karena berteman dengan Suho dan Sien. Suho yang melihat hal itu lantas melerai mereka. Di sini Obum tak suka dengan Suho yang meremehkannya. Di rumahnya, Jiwo masih menelpon Obum untuk mengajaknya bertemu. Namun Obum tak memperdulikan hal tersebut. Di sisi lain, Suho mengajari Sien teknik bela diri jika suatu saat itu bisa diperlukan. Beberapa hari kemudian, mereka ke rumah Obum karena tak masuk sekolah. Ketika sampai di rumah Obum, mereka melihat foto keluarga yang ada di dinding. Namun sebuah fakta akhirnya terungkap bahwa Obum hanyalah anak adopsi dari ayahnya untuk meningkatkan pamornya sebagai anggota dewan. Setelah itu mereka berbincang dan menanyakan kenapa Obum tak sekolah beberapa hari yang lalu. Di sana Sien menanyakan teman Obum saat mereka di tempat karaoke. Akhirnya Obum jujur bahwa mereka lah yang sering membuli dirinya ketika di sekolah. Hal itu mereka lakukan agar menaikkan reputasi mereka di sekolah tersebut. Suho yang mendengar hal itu menyuruh Obum menghubungi mereka dan akan memaksa mereka untuk meminta maaf kepada Obum. Mereka lantas pergi ke tempat karaoke. Di sana Obum menyuruh mereka untuk meminta maaf. Namun mereka tak mau melakukannya, membuat Suho langsung mengajar mereka. Akhirnya mereka meminta maaf dengan terpaksa.
Oh Boom yang kesal lalu menampar Jiwo. Hal itu membuat Jiwo langsung membalasnya. Pertikaian itu akhirnya dihentikan oleh Suho. Hal tersebut membuat Oh Boom kesal karena ia tak diberi kesempatan untuk membalas perbuatan mereka. Malah perkataan Oh Boom membuat Suho kesal dan meninggalkannya. Akhirnya Oh Boom ditinggal sendirian. Apesnya, Jiwo yang masih ingin balas dendam akhirnya menemuinya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Beruntungnya ada Taehoon dan teman-temannya yang akhirnya memalak Jiwo dan yang lain. Karena Oh Boom merasa aman, ia lantas membalaskan dendamnya dengan menghajar Jiwo. Setelah kejadian itu, Oh Boom mentraktir mereka untuk ke bar dan minum minuman serta membayar wanita penghibur untuk mereka. Bahkan Oh Boom sudah menganggap mereka adalah sahabat sejatinya. Pagi harinya di sekolah, Oh Boom terlihat cuek kepada Si-eun dan lebih asik berteman dengan Taehoon. Hal itu membuat Si-eun terkejut melihatnya. Si-eun lantas menanyai bagaimana bisa Oh Boom berteman dengan Taehoon. Namun Oh Boom merasa bahwa dirinya bebas berteman dengan siapapun. Bahkan dia tidak mau berteman lagi dengan Suho yang selalu meremehkannya. Pada malamnya, terlihat Oh Boom kembali ke klub malam dan bertemu dengan Yongbin yang sudah pindah sekolah akibat kasusnya yang dulu. Di sana Yongbin memperkenalkan temannya yang bernama Woo-young, salah satu preman di sekolahnya. Di sisi lain, Si-eun merasa bahwa Oh Boom sudah dimanfaatkan oleh Taehoon dan teman-temannya. Namun Suho yang mendengar hal itu tak peduli dengan perubahan sikap Oh Boom. Keesokannya, Si-eun lantas menghampiri Taehoon dan menyuruhnya untuk tidak memanfaatkan Oh Boom. Di sini mereka menjelaskan bahwa Oh Boom sendiri yang memberikan uang kepada mereka. Saat jam istirahat, terlihat Taehoon, Oh Boom dan anak buahnya menyerobot antrian. Suho yang kesal menghajar mereka semua. Akhirnya karena ketakutan membuat mereka pergi dari sana. Merasa direndahkan, Oh Boom menanyakan orang yang bisa mengalahkan Suho. Mereka lalu menyarankan Woo-young dari sekolah lain yang mungkin saja bisa mengalahkan Suho yang merupakan petarung MMA. Benar saja, Oh Boom mendatangi sekolah Woo-young. Dia meminta agar Woo-young mengalahkan Suho dan akan membayarnya dengan upah yang besar. Pada malamnya, Oh Boom dan Taehoon memutuskan rem motor milik Suho karena mereka tahu bahwa Woo-young pernah menghadapi Suho dan terjadi kekalahan. Sehingga mereka menciderai Suho agar mudah dikalahkan. Benar saja ketika Suho ingin pulang, mendadak motornya tak bisa mengerem dan membuatnya terjatuh. Suho mengetahui hal itu perbuatan Oh Boom dan Taehoon, namun dia tak membalasnya dan hanya mengusir Oh Boom dari hadapannya. Keesokannya, Yongyi dan Si-eun merayakan ulang tahun Suho. Mendadak Yongyi mendapatkan pesan dari Oh Boom untuk pergi ke suatu tempat. Di sini Yongyi tak memberitahukan hal itu kepada yang lain. Setelah bertemu Oh Boom, Yongyi meminta maaf atas perilakunya selama ini. Namun Oh Boom hanya tersenyum mendengarnya. Di lain sisi, Si-eun dan Suho merasa ada yang aneh karena Yongyi sudah lama tak kembali. Si-eun yang menghubunginya pun tak kunjung ada jawaban. Hingga dia memeriksa HP milik Suho yang menerima pesan dari Oh Boom, di mana menyuruh Suho datang ke suatu tempat, jika tidak Yongyi akan celaka. Si-eun lantas menghapus pesan tersebut dan diam-diam pergi meninggalkan Suho. Sesampainya di tempat itu, Si-eun terkejut karena Yongyi disandra oleh Oh Boom dan teman-temannya. Bahkan Oh Boom juga kaget yang datang bukanlah Suho. Yongyi dan Si-eun lalu kabur dari tempat itu. Namun mereka berhasil dikejar, membuat Si-eun mau tidak mau harus melawan mereka. 한수호는 잠깐만. Awalnya dia berhasil menghajar mereka semua. Namun ketika Woo-young datang, ia akhirnya bisa dikalahkan. Di sana terlihat Yongbin yang nampaknya ingin membalaskan dendamnya dengan mematahkan tangan Si-eun. Yongyi yang berhasil menelepon polisi membuat mereka semua kabur dari tempat itu. Sayangnya Si-eun tak jujur kepada polisi dan berkata bahwa ia hanya sendirian di tempat tersebut. Si-eun menyuruh Yongyi untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Suho.
karena dia khawatir jika Suho akan balas dendam kepada mereka. Si-eun menelpon Oh-bum dan menyuruhnya agar tidak mengganggu Suho lagi. Di rumah sakit terlihat Si-eun yang tak memberitahu siapa orang yang telah menghajar Si-eun. Melihat anaknya yang sering babak belur membuat ayahnya akan memindahkan Si-eun ke sekolah lain. Keesokannya Suho merasa khawatir karena dia tak melihat Si-eun, begitu juga dengan Oh-bum. Apalagi saat ini Suho menghubungi Si-eun, dia hanya menjawab ada urusan keluarga sehingga tak bisa masuk ke sekolah untuk sementara waktu. Setelah itu Suho menemui Young-hee dan menanyakan apa yang terjadi. Di sini Young-hee tak mau mengatakannya. Suho lalu menemui Taehoon dan teman-temannya mengenai Oh-bum yang sudah lama tak pergi ke sekolah. Bahkan di sini Suho sudah tahu rencana busuk dari Oh-bum yang mencelakainya tempo hari. Setelah itu mereka menelpon Oh-bum namun tak dapat dihubungi. Bahkan mereka kesal dengan Yongbin yang menghajar Si-eun secara berlebihan membuat Si-eun harus dirawat di rumah sakit. Tanpa sengaja Suho mendengarnya dan langsung menghajar mereka. Lee Jung yang tak kuasa menahan sakit akhirnya memberitahu semua kejadian waktu itu. Suho lantas menemui Young-hee untuk menanyakan rumah sakit yang merawat Si-eun. Young-hee kaget melihat Suho yang sudah mengetahui kejadian tersebut. Young-hee memberitahu bahwa Si-eun sudah pulang ke rumah. Lantas Suho menghampiri Si-eun yang masih kesakitan dan menyembunyikan kejadian yang menimpanya. Tanpa Si-eun sadari bahwa Suho sudah mengetahui hal tersebut. Di sisi lain, Oh-bum dihajar habis-habisan oleh ayahnya karena selalu membuat kekacauan. Bahkan dia akan segera dipindahkan dari sekolahnya akibat hal itu. Kembali pada Suho yang lantas mendatangi Yongbin dan menghajarnya. Di sana Yongbin menjelaskan bahwa itu semua adalah rencana Oh-bum. Suho yang mendengarnya langsung mematahkan tangan Yongbin. Suho lalu menyuruh Oh-bum pergi ke suatu tempat karena dia ingin bertemu. Di sana Oh-bum juga mengumpulkan anak buahnya dan menyuruh Woo-young untuk datang. Suho lalu datang ke tempat itu dan melihat Oh-bum dan yang lain sudah bersiap mengajarnya. Di sana Suho menyuruh Oh-bum untuk meminta maaf kepada Si-eun. Karena Oh-bum menolaknya, lantas menghajar Oh-bum dan juga anak buahnya. Dia juga mengingatkan kepada Woo-young saat babak belur waktu di masa lalu. Akhirnya terjadi baku hantam yang hebat antara mereka berdua. Awalnya pertandingan berjalan sengit, namun dengan pengalaman akhirnya Suho berhasil memojokkan Woo-young. Sayangnya, Taehoon licik dengan menarik kaki Suho sehingga ia terjatuh dengan mudah dihabisi oleh Woo-young. Mereka yang sudah kesal dengan Suho lantas mengajar Suho beramai-ramai. Mendadak pengawal ayah Oh-bum datang membuat mereka terkejut. Bahkan mereka panik ketika melihat Suho tak bernafas. Pengawal itu menghentikan Taehoon dan Lee Jung yang ingin kabur dan menyuruh mereka melaporkan kejadian palsu kepada kepolisian. Bahkan terlihat Oh-bum yang begitu menyesal telah melakukan semua ini. Sementara itu Young-hee mendatangi Si-eun dan memberitahu bahwa Suho dalam bahaya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari keberadaannya. Di sisi lain, mereka yang ada di tempat itu sudah dimanipulasi untuk mengatakan kesaksian palsu kepada polisi. Bahkan rekaman CCTV juga telah dihapus. Suho lantas dibawa ke rumah sakit dalam keadaan yang sudah sekarat. Di rumahnya, Oh-bum dihajar habis-habisan oleh ayahnya karena selalu melakukan kekacauan. Pagi harinya ketika ujian, terlihat Si-eun yang terus saja memikirkan keadaan Suho. Mendadak ia ditelepon oleh Young-hee yang memberitahu bahwa Suho sedang koma. Si-eun langsung pergi ke rumah sakit dan melihat keadaan Suho yang mengenaskan. Si-eun yang emosi langsung menghampiri Yongbin di sekolahnya. Ia lantas mengejar Yongbin dan menanyakan keberadaan Woo-young. Dia memberitahu bahwa semua ini adalah rencana dari Oh-bum dan dirinya tak ada di tempat itu. Di
Di lain sisi, Yongyi menghadang mobil Obum. Di sana ia begitu marah akibat ulah Obum yang membuat Suho menjadi koma. Namun Obum malah menyalahkan Yongyi yang membuat pertemanan mereka hancur berantakan. Kembali pada Woo-young yang mendadak mendapatkan serangan dari Si-eun. Awalnya Si-eun begitu kewalahan menghadapi Woo-young. Namun Si-eun yang telah diajari oleh Suho ilmu bela diri. Keadaan mulai berbalik membuat Woo-young tak berdaya. Di saat Woo-young hampir dihabisi, ia memberitahu bahwa ia hanya sparring dengan Suho. Namun Oh-bum yang telah membuat Suho seperti sekarang. Mendengar hal itu, Si-eun kembali ke sekolah dan mengajar semua orang yang terlibat atas insiden tadi malam. Si-eun seperti kesetanan dan membabi buta menghajar mereka semua. Oh-bum yang sudah menyesali perbuatannya hanya pasrah dengan keadaan. Di sana ia tak bisa menjawab ketika Si-eun menanyakan kenapa Oh-bum bisa melakukan hal keji tersebut. Si-eun lalu meninggalkan si brengsek itu begitu saja. Di sana ia mengamuk dan membuat semuanya ketakutan. Si-eun lantas pergi ke rumah sakit dan menemui Suho. Dia membayangkan Suho yang sudah sadar dan meminta maaf kepadanya, begitu juga sebaliknya. Di lain tempat, Oh-bum menyesali perbuatannya dan dia akhirnya segera dipindahkan ke sekolah yang ada di Filipina. Di lain sisi, akhirnya Si-eun dipindahkan ke sebuah sekolah bernama SMA Enjang, yang ternyata tempatnya para berandalan dan lebih parah dari SMA sebelumnya. Si-eun lantas memperkenalkan diri sebagai murid baru. Di sana ia langsung didatangi oleh murid di sekolah itu dan mengganggunya. Si-eun langsung menatapnya dan sembari membawa pulpen. Di akhir film kita diperlihatkan seorang siswa yang bernama Becina yang akan menjadi lawan tangguh dari Si-eun di sekolah tersebut. Dan film Weak Hero Season 1 pun selesai. 지나고 이제